Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Adiana. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi sejarah peminatan, khususnya untuk kelas 10 mengenai manusia purba Indonesia dan dunia. Oke, materi ini mungkin secara garis besar sudah dijelaskan di sejarah Indonesia, tapi hanya ruang lingkup sejarah manusia purba yang ada di Indonesia saja, ya. Nah, di sejarah peminatan, pembahasannya ditambah menjadi lebih luas, menjadi lebih global. Jadi jenis-jenis manusia purba apa saja yang ditemukan di belahan bumi lainnya. Oke. Next, kita akan masuk ke subbab materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini itu apa saja. Satu, kita akan membahas mengenai karakteristik manusia purba. Ya, intinya kita akan nanti dipaparkan mengenai informasi bagaimana tingkah laku manusia purba, bagaimana perubahan fisiknya itu, karakternya seperti apa. Yang kedua, teori persebaran manusia purba. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai proses perpindahan atau migrasi manusia purba pada zaman dahulu itu seperti apa sih dan dari mana asalnya. Yang ketiga, jenis manusia purba yang ada di Indonesia apa saja. Dan yang keempat, jenis manusia purba yang ada di belahan bumi lainnya itu yang ditemukan jenis apa saja, ya. Oke, next kita masuk ke konsep dasar terlebih dahulu ya. Jadi sebelum masuk ke subbab pertama, harus dipahami dulu mengenai 4 konsep dasar ini, ya, yang berhubungan dengan sejarah manusia purba ya. Oke, satu ada masa pra-sejarah, 2 masa sejarah, 3 masa pra-aksara, dan yang terakhir ada masa aksara. Ya, oke, kita jelaskan satu persatu. Di sini ada 2 konsep besar, pra-sejarah dan sejarah. Oke, kita pahami dulu sejarah itu pengertiannya. Jadi peristiwa manusia di masa lampau ya, dalam konsep ruang dan waktu lah, intinya gitu ya secara sederhananya. Jadi sejarah itu bercerita tentang riwayat manusia di masa lampau, ya, itu sejarah. Berarti pra-sejarah itu isinya sejarah tapi sebelum adanya manusia, ya. Jadi masa prasejarah ini isinya tentang kehidupan di dunia, di bumi ini sebelum munculnya manusia. Nah, di sini kalau dalam ilmu geologi pada masa ini bumi masuk pada masa Arkaikum, 2 Paleozoikum, dan yang ketiga itu ada Mesozoikum ya. Jadi belum adanya manusia di sini, masih hidup hewan-hewan raksasa ya. Masih yang paling tua itu masih mikroorganisme lah yang kesininya mulai ada mamalia, reptil, terus dinosaurus ya, seperti itu masa pra sejarah secara ilmu geologi ya, kebumian. Oke. Dan masuk ke masa sejarah ini bercerita tentang manusia. Jadi periode di mana bumi ini sudah munculnya manusia. Ya. Nah, masa ini secara geologi ini kelanjutan dari Mesozoikum itu yaitu Neozoikum, ya. Di mana di sini ada dua pembagian periode lagi, satu Pleistosen dan 2 kala Holosen. Nah, ini jadi intinya masa sejarah ini, jadi bumi ini sudah diisi dengan manusia, ya. Satu kala Pleistosen itu mulai muncul manusia purba yang akan kita bahas, dan kala Holosen ini mulai muncul manusia modern ya. Nah, di masa sejarah ini dibagi lagi ada 2, masa praaksara dan masa aksara. Nah, di sini ada 2 konsep berbeda dari masa sejarah. Intinya masa praaksara ini di mana manusianya itu masih berkomunikasi dengan gerak tubuh, belum mengenal teknik tulis-menulis. Jadi belum mengenal tulisan, ya, nirleka intinya ya, atau nama lainnya. Di sini mulai hidup manusia purba. Oke, masuk ke masa aksara. Di sini
peradabannya lebih tinggi lagi, budayanya lebih tinggi, di mana manusia pada zaman ini sudah mengenal tulisan. Jadi berkomunikasi dengan tulisan, ya. Nah, di sini setiap bangsa, setiap wilayah itu masuk ke budaya tulis menulis ini, angka tahunnya berbeda, ya. Tergantung dari peradabannya setinggi apa. Oke. Jadi Indonesia masuk ke masa aksara ini bisa dilihat dari bukti adanya prasasti Yupa di Kutai. Beda lagi dengan bangsa Mesir kuno, Mesopotamia, terus peradaban Tiongkok dan yang lainnya itu jauh ribuan tahun yang lalu sudah mengenal tulisan. Jadi intinya angka tahunnya yang berbeda, ya. Jadi 4 konsep ini jangan tertukar. Intinya kita akan membahas masa sejarah di masa praaksaranya. Jadi sebelum mengenal tulisan, itu hidupnya manusia purba. Oke. Selanjutnya, next kita akan membahas mengenai karakteristik manusia purba, ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih tingkah laku manusia purba pada umumnya, ya. Satu, mereka hidup secara nomaden. Jadi nomaden ini kebalikan dari sedenter. Sedenter menetap, kalau nomaden itu berpindah-pindah. Jadi manusia purba hidup zaman dulu itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alasannya apa? Yang paling utama itu adalah faktor air, ya. Air itu sumber kehidupan, sehingga ketika satu wilayah airnya kurang atau habis, mereka mencari ke wilayah lain yang sumber airnya melimpah. Dan yang kedua, mereka itu berlindung dari serangan hewan buas, mereka berlindung di gua-gua yang lebih aman. Itu alasan mereka hidup secara berpindah atau nomaden sebelum nantinya menetap membentuk satu kelompok manusia, ya, yang dipimpin nanti ada pemimpinnya, kepala sukunya, misalkan lewat primus inter pares nanti masa lainnya, ya. Oke, yang kedua, budayanya itu berkembang seiring dengan tantangan alam atau tantangan dalam hidupnya. Jadi ada teori yang mungkin orang-orang sejarah pasti sudah sangat tahu, ya, challenge and response dari Arnold Toynbee ini mengenai bagaimana manusia merespon dari masalah, dari tantangan alam yang diberikan, responnya seperti apa. Nah, respon itu akan membuat manusia itu peradabannya lebih tinggi, ya. Misalkan yang awalnya alat-alat sederhananya itu dari kayu, pindah ke misalkan ke tulang belulang dan ke batu, masuk ke zaman ke logam misalkan. Nah, itu kan peradabannya, budayanya menjadi lebih maju. Itu akibat atau sebab dari tantangan yang dihadirkan oleh alam, ya, atas kebutuhan hidup mereka. Oke. Jadi ada tantangan dan ada respon dari mereka. Ketiga, mereka itu sangat bergantung pada alam, ya. Jadi karena teknologi yang belum maju, yang belum istilahnya canggih pada zaman itu, mereka menggantungkan hidup pada sumber daya alam. Alam menyediakan segalanya dan mereka sangat menggantungkan hidup pada sumber daya alam tersebut. Yang keempat, mereka mengalami evolusi. Evolusi itu perubahan yang sifatnya lama, ya, sifatnya lama, perlu mungkin jutaan tahun, ribuan tahun. Salah satunya mengenai bentuk fisik manusia purba itu sendiri. Jadi intinya mereka itu mengalami perubahan dalam bentuk fisik dalam waktu jutaan tahun yang berselang lama, misalkan, ya. Contohnya ada perubahan dari bentuk dagu, kening, misalkan volume otak yang berubah. Nah, itu mengalami evolusi, ya, semakin modern. Yang kelima, mereka menggunakan gerak tubuh untuk komunikasi ataupun bahasa isyarat. Oke, next, subbab selanjutnya, teori persebaran manusia purba. Intinya kita akan membahas mengenai proses migrasi manusia purba ke belahan bumi lainnya, ya.
Oke, kita lihat teori yang pertama sampai ketiga itu teori yang sifatnya lokal, jadi khusus untuk wilayah Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat, ini teori yang cocok digunakan untuk melihat persebaran manusia purba ke belahan bumi lainnya. Jadi yang keempat ini sifatnya lebih global, lebih mendunia. Oke. Kita bahas teori yang pertama, ada teori Nusantara. Menurut teori ini, para ahli percaya bahwa manusia purba yang pernah ditemukan di negara kita ini asli dari wilayah itu sendiri. Jadi asli dari wilayah Nusantara, bukan dari wilayah Tiongkok ataupun wilayah lainnya. Alasannya apa? Satu, karena Indonesia itu mempunyai peradaban yang tinggi. Maksudnya, kita menemukan banyak artefak dan fosil yang umurnya lebih tua dari jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah lain, ya. Dan yang selanjutnya, bahasa Indonesia ini bila dilihat itu berbeda dengan rumpun bahasa Asia lainnya atau dengan bahasa lainnya itu berbeda. Oke. Yang kedua, ada teori out of Taiwan, ya. Taiwan atau Formosa ini dipercaya sebagai cikal bakal nenek moyang manusia purba yang ada di negara kita, oke, atau di wilayah Nusantara lah. Oke. Alasannya apa? Ini dilihat dari bahasa. Oke. Ragam bahasa Indonesia itu atau yang ada di Indonesia itu yang beragam, ya, yang dipegang oleh beberapa suku di Indonesia itu merupakan asalnya itu dari rumpun Austronesia, ya. Jadi rumpunnya itu induk dari bahasanya itu dari bahasa Austronesia, ya. Itu menurut teori out of Taiwan. Yang ketiga ada teori Yunan. Yunan ini merupakan salah satu wilayah di Tiongkok Selatan. Nah, ini dipercaya sebagai wilayah asal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Alasannya karena ada kesamaan artefak berupa kapak tua dan juga bahasa kita itu mirip dengan bahasa Champa di Kamboja katanya. Nah, itu alasan-alasan asal usul dari manusia purba yang ada di kita. Jadi intinya kalau melihat asal usul persebaran itu bisa dilihat dari bahasanya dan juga gen, ya. Nanti ada gennya, yaitu yang teori yang akan kita bahas ini yang keempat itu teori out of Africa, ya. Dimana para ilmuwan itu percaya bahwa semua manusia yang ada di bumi ini asalnya itu dari benua Afrika, ya. Alasannya karena jadi jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah lain, di benua lain itu ada di Afrika, ditemukan juga di Afrika. Dan secara gen atau secara DNA, manusia purba yang ada sekarang itu merupakan asalnya itu dari Afrika ribuan atau ratusan ribu tahun yang lalu, ada kemiripan gen, secara gen, ya, secara DNA. Nah, itu teori persebaran manusia purba secara global itu para ilmuwan banyak yang meyakini bahwa Afrika ini asal muasal dari manusia yang ada di bumi. Oke. Next, selanjutnya kita masuk ke subbab jenis manusia purba di Indonesia itu apa saja, ya. Oke. Intinya kalau kurang lebih ada 8 jenis manusia purba yang ditemukan, tapi secara garis besar ada 3 jenis manusia purba di Indonesia yang ditemukan, ya. Satu ada Meganthropus paleojavanicus. Ini dari namanya bisa kita identifikasi. Jadi manusia besar, manusia raksasa dari Pulau Jawa. Nah, ini manusia purba tertua yang ditemukan di wilayah Nusantara dengan ciri-ciri fisik yang evolusinya lebih tua gitu, ya. Bisa dilihat dari keningnya yang menonjol, ya, dagunya, terus volume otaknya yang masih kecil, cc-nya masih kecil dari manusia purba yang lainnya. Nah, ini
ditemukan di wilayah Sangiran. Oke. Yang kedua, ada Pithecanthropus erectus. Jadi ini manusia kera yang sudah berjalan tegak. Nah, ini sangat menarik. Penemuan dari manusia purba jenis ini oleh penemunya yaitu Eugene Dubois ini dipercaya sebagai missing link dari teori Charles Darwin yang sudah ribuan atau maksudnya sudah banyak ilmuwan yang mencari ini antara manusia purba ke manusia modern itu penyambungnya itu jenis apa sih? Nah, Eugene Dubois ini mempercaya bahwa Pithecanthropus ini adalah missing link dari manusia purba ke manusia modern ya dengan ciri-ciri fisik yang lebih maju dari manusia purba sebelumnya. Oke. Nah, Eugene Dubois ini memang sangat tertarik dalam keilmuan Charles Darwin. Dia melakukan riset untuk membuktikan tentang teori evolusi fisik manusia menurut teori Darwin. Dia mencari manusia purba ke wilayah tropis ya karena ada informasi bahwa manusia purba itu diam di wilayah tropis ya, itu di salah satunya di Nusantara lah khususnya yang sangat tropis. Oke. Jadi mereka atau Dubois ini menyimpulkan bahwa Pithecanthropus ini adalah missing link dari manusia purba ke manusia modern yang sudah lama dicari. Oke. Selanjutnya ada Homo sapiens. Ini manusia yang lebih maju lagi dalam bentuk fisik dan volume otaknya lebih besar. Jadi menuju ke manusia modern, ya. Oke, di sini ditemukan ada Homo wajakensis, ya, manusia wajak ditemukan di Tulung Agung. Oke. Yang kedua ada Homo floresiensis. Ini manusia kerdil ya, manusia hobbit. Jadi mungkin karena ditemukan dengan ukuran tubuh yang lebih pendek dari jenis lainnya, itu kurang lebih 1 meter lah ya. Itu ditemukan di Flores. Oke. Itu jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Next, kita masuk ke jenis manusia purba yang ditemukan di benua Afrika. Oke. Bila dilihat, jenis manusia yang beragam di Afrika ini bisa mendukung teori sebelumnya bahwa Afrika ini asal muasal dari manusia yang ada di belahan bumi lainnya. Oke. Kita lihat yang pertama ada Ardipithecus ramidus. Ini manusia purba yang ditemukan di Ethiopia. Jadi kebanyakannya di Ethiopia, Tanzania, Kenya itu banyak ditemukan manusia purba. Oke. Ada jenis Australopithecus ya, Africanus, Robustus, Afarensis, Boisei, Anamensis. Nah, itu jenis Australopithecus. Oke. Selanjutnya ada Homo rudolfensis, ada Homo ergaster, ada Homo habilis, Homo naledi, ada juga Homo rhodensiensis. Oke. Yang terakhir ada Kenyanthropus platyops, ada juga Sahelanthropus cadensis, ada juga Ororhyntugenensis. Ya. Dengan jenis manusia purba yang beragam ini bisa diidentifikasi juga asal-usul dari manusia purba ini dilihat dari namanya ya. Kenyanthropus ditemukan dari Kenya, cadensis dari negara Chad. Indonesia juga tadi bisa diidentifikasi dari nama Paleojava dari Jawa ya, Wajakensis dari Wajak, Soloensis dari Solo. Jadi ya penamaan ilmiah dari manusia purba ini dilihat dari wilayah penemuannya. Oke. Itu jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika secara garis besar ya, mungkin secara spesifik fisiknya ataupun tingkah lakunya bisa dipaparkan di materi lainnya, di kesempatan lainnya. Oke. Selanjutnya ada jenis manusia purba di benua Eropa. Ada Homo heidelbergensis, ada juga Homo neanderthal, ini ditemukan di Jerman. Dan yang
paling fenomenal itu penemuan dari manusia Cro-Magnon ya di Prancis. Ini dipercaya sebagai evolusi terakhir dari manusia purba menuju manusia modern ya. Ini disebut dengan Homo sapiens sapiens, oke, dengan volume otak yang lebih besar. Oke, disebut dengan Cro-Magnon. Oke, yang terakhir jenis manusia purba yang ditemukan di benua Asia. Selain di Indonesia tadi sudah disebutkan, ditemukan juga di Tiongkok. Ada ini jenis Pithecanthropus juga, ada Sinanthropus pekinensis. Dilihat dari namanya, ini dari Peking ya, dari Beijing, jadi Peking Man ya. Ini ditemukan di Gua Chokutien ya. Yang selanjutnya ditemukan di wilayah India Pakistan ya, wilayah sana ada Ramapithecus brevirostris. Ini sebutan kerarama bermuka pendek ya, diambil mungkin dari cerita mitologi zaman dulu ya. Oke, jadi penamaannya dilihat dari wilayah itu sendiri. Nah, itu jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia dan di belahan bumi lainnya. Jadi materinya dicukupkan itu mengenai manusia purba. Kita ketemu lagi dengan materi lainnya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.